Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okti Febian, NPM 247100025, mahasiswa program studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, program studi Magister Manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio pada pertemuan ke-11. Evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan mengidentifikasi apakah portofolio yang telah terbentuk mampu memberikan tingkat return yang relatif lebih tinggi dibanding return portofolio lainnya, dan apakah return tersebut sudah juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Beri penjelasan melalui video singkat dan kirim link filenya bagaimana kinerja portofolio berdasarkan jurnal yang telah Anda evaluasi pada tugas sebelumnya. Dan jawaban saya, jurnal Lee T et al. Tahun 2023 membahas tentang pengaruh indikator makro terhadap penyesuaian portofolio investasi. Berikut penjelasan lebih detailnya. Kinerja portofolio. Yang pertama, indikator makroekonomi. Variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan PDB, dan nilai tukar mata uang mempengaruhi kinerja portofolio. Kemudian yang kedua, penyesuaian portofolio. Investor melakukan penyesuaian portofolio berdasarkan perubahan indikator makroekonomi untuk mengoptimalkan pengembalian dan mengurangi risiko. Yang ketiga, diversifikasi. Mengalokasikan aset ke berbagai sektor kelas aset untuk mengurangi risiko. Kemudian yang keempat, pengelolaan risiko. Menggunakan strategi hedging dan pengelolaan risiko untuk mengurangi kerugian potensial. Adapun indikator makroekonomi itu yang pertama inflasi, mempengaruhi pengembalian real dan nilai aset. Kemudian suku bunga, mempengaruhi biaya pinjaman dan pengembalian aset. Kemudian pertumbuhan PDB mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembalian aset. Nilai tukar mata uang mempengaruhi nilai aset internasional. Volatilitas pasar mempengaruhi risiko portofolio. Kemudian tingkat pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga dan pengembalian aset. Kemudian penyesuaian portofolio. Yang pertama, strategi aktif menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk memilih saham. Yang kedua, strategi pasif mengikuti indeks pasar untuk mendapatkan pengembalian yang stabil. Kemudian diversifikasi internasional, mengalokasikan aset ke pasar internasional untuk mengurangi risiko. Dan kemudian hedging, menggunakan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko. Rebalancing, menyesuaikan portofolio secara berkala untuk mempertahankan target alokasi aset. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja portofolio. Yang pertama, faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan PDB. Kemudian yang kedua, faktor mikroekonomi seperti kondisi perusahaan, industri. Kemudian faktor pasar, tren pasar, volume perdagangan. Yang keempat, faktor risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Kemudian faktor politik, yaitu perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan politik. Kemudian implementasi praktis. Yang pertama, menggunakan perangkat lunak, analisis teknikal, dan fundamental. Yang kedua, membuat rencana investasi jangka panjang. Memantau dan menyesuaikan portofolio secara berkala. Kemudian mengelola risiko dengan strategi hedging. Menganalisis laporan keuangan perusahaan. Kemudian menggunakan indikator teknikal, moving average, RSI, Bollinger Bands. Kemudian menggunakan analisis fundamental, rasio keuangan, analisis SWOT. Manfaat penyesuaian portofolio. Yang pertama, pengembalian yang lebih tinggi. Yang kedua, risiko lebih rendah. Ketiga, diversifikasi yang lebih baik. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor.
keenam, mengurangi kerugian potensial, dan yang ketujuh, meningkatkan efisiensi portofolio. Referensinya Lee T. et al. Tahun 2023, Macroeconomic Indicators and Investment Portfolio Adjustment, Global Finance Journal 542-10032. Demikian tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.